Saya hormati sekeluarga besar selaku sohibul musibah, para alim, para ustadz, tokoh agama yang saya muliakan, tokoh masyarakat, bapak-bapak haji yang saya hormati, dan seluruh hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, kita hadir di keluarga besar sohibul musibah saudara kita yang salah satu anggota keluarganya dihentikan usianya oleh Allah. Oleh karena kita bersyukur kita masih diberikan umur yang padahal umur yang diberikan oleh Allah untuk kita ini juga terbatas, tapi oleh karena asbab kita masih hidup, maka bersyukur kita kepada Allah, karena syukur itu hukumnya fardhu ain. Orang itu kalau nggak bersyukur mendapat ancaman adab di sisi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu menjadikan sesuatu memang selalu berpasang-pasangan. Ada dunia, ada akhirat, ada hidup, ada mati, ada kaya, ada miskin. Bahkan akhir hidup kita ini berpasangan. Matinya husnul khotimah apa matinya su'ul khotimah. Jadi kita harus agak mendalami tentang nasib penghujung hidup kita nanti. Untuk menggapai mati yang husnul khotimah ini ya enggak mudah, ya, enggak gampang, dan tidak bisa ditentukan dengan pakaian. Husnul khotimah artinya, hadirin rahimakumullah, mumpung kita ini masih diberikan hidup oleh Allah, masih ada di kandung badan roh ini, kita mulailah, kita mulai mempersiapkan tatkala menutup mata nanti kita dalam keadaan, kalau bahasa politik sekarang, dalam keadaan baik-baik saja. Kalau istilah Al-Quran husnul khotimah, kita menutup mata dengan kondisi yang terbaik, meninggalkan kesan yang baik, itu yang dimaksud. Nah hadirin rahimakumullah, pada kesempatan takziah ini sekelumit yang mau kita urai-urai tentang yang su'ul khotimah. Mati su'ul khotimah, matinya dalam kondisi buruk. Buruk dengan mengenaskan beda. Ya. Kalau buruk itu menyangkut perbuatan yang terangkum dalam ibadah. Dan belum tentu juga jamaah rahimakumullah yang sudah haji nanti matinya husnul khotimah, belum tentu juga. Yang bapak-bapak biasa-biasa saja bisa husnul khotimah juga belum tentu. Karena fakta sudah banyak membuktikan. Salah satu kisah yang cukup populer, ya, seorang ulama besar Barsisu itu ulama besar, tapi matinya su'ul khotimah. Jadi jangan main-main. Ini cara kita mengkajinya, ulama besar aja matinya su'ul khotimah, apalagi saya gitu mengkajinya. Jangan terus belum tentu gitu. Dia walaupun rajin ke masjid belum tentu, nah, nggak boleh. Jadi justru tolak ukurnya astagfirullah, ulama besar saja matinya su'ul khotimah yang namanya Barsisu.
Itu kisah selevel aulia itu jemaah, bukan dongeng Nina Bobo itu, dan sudah banyak disampaikan itu. Bahkan saya pernah mengutip Gus Baha juga menyampaikan, bahkan ini juga sudah sangat lama saya sampaikan di masjid-masjid. Ya tinggal bagaimana yang mendengar itu menyikapi. Nah hadirin rahimakumullah, sulitnya kita ini mengetahui itu matinya husnul khotimah apa sul khotimah ya. Nah itu yang sulitnya. Iya. Kalau secara kasat mata sih memang tampak ya. Misal ya. Sudah agak lumayan lama sih itu beritanya itu. Ada seorang laki-laki meninggal ya, sedang berzina dengan PSK di hotel. Nah ini gambaran suul khatimah. Kemudian yang baru kemarin jamaah, yang baru kemarin itu wali kota Bandung ya, kalau yang tahu ya, itu meninggalnya hari Jumat, habis sholat baru mau naik mimbar. Tuh, itu digambarkan ya, gambaran-gambaran husnul khotimah dan sul khotimah di muka bumi ini. Cuma ya tinggal kitanya, kalau kita cuek-cuek saja ya repot. Artinya itu diambil pelajaran. Terus lurah di mana itu ya, di Ponorogo apa di mana itu ya, lurah itu sampai keranda jenazahnya itu saksi yang manggul Pak, saksi yang manggul, saking entengnya ya. Itu kemudian mereka bersaksi seolah keranda itu jalan dengan sendirinya, saking entengnya. Memang kata Nabi, jenazah yang husnul khotimah itu terangkat enteng. Iya. Diangkat oleh orang-orang yang manggulnya itu terasa enteng. Itu gambaran husnul khotimah itu. Jadi kalau misalnya kita yang hadir ini bobotnya cuma 30 kilo, begitu meninggal dunia diangkat oleh orang berat, wah itu ngalamat itu ya. Dengan sampai ya kayak gitu. Terus sampean yang badannya sekarang ini 105 kilo pas nanti meninggal ditambah keranda mayat kok dipopong atau dipanggul kok nggak terasa yang panggul, insya Allah itu husnul khotimah. Iya, jadi jangan main-main Pak, hal-hal yang kayak gini jangan main-main. Ya, sadarlah maksiat dihentikan. Iya, karena nyesel itu belakangan. Nah hadirin rahimakumullah, ada salah satu kewajiban kita itu yang membuat orangnya nanti matinya su'ul khotimah. Salah satu man tahawat bisolati ma'al jamaah, sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Silakan. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah, maka nanti matinya jadi su'ul khotimah. Nih, hati-hati insyaallah. Digambarkan oleh Rasulullah SAW itu ya, dari awal itu nanti sudah kelihatan Pak cirinya itu orang yang mau mati su'ul khotimah itu. Yarfa'ullahul barokah min kasbihi wa rizqihi. Dicabut itu barokah umurnya dan dicabut barokah usahanya. Kalau bahasa ekstrimnya, wes umure sakmono serake to api-api blas, ya. Beneran nggak mau datang ke masjid, udah itu usahanya bangkrut total. Itu gambar udah digambarin oleh Rasulullah SAW. Makanya mumpung Israel belum jemput, cepet-cepetlah masuk ke masjid. Iya, jangan main-main. Semua perintah Allah itu ada sanksi hukumnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Ini sengaja loh Pak, yang dimaksud sengaja. Artinya di rumah sehat-sehat saja, tapi ada adzan dia tidak mau datang. Ini asbab yang hati-hati.
Kalau sampai berani antum-antum sengaja meninggalkan sholat jamaah 5 waktu dengan sengaja, itu nanti indikatornya matinya suul khotimah. Ya. Awalnya dicabut dulu itu barokah umur. Umurnya panjang tapi kalau bahasa istrinya nggak berguna. Iya. Kita nggak usah ikut-ikut orang kafir ulang tahun, happy birthday tuyul panjang umurnya. Ya. Panjang umurnya serta mulia, nggak sholat. Ini ada fenomena politik yang luar biasa, Pak. Ini bukan saya mau berpolitik ya, ini Gubernur DKI itu sekarang ini buat stadion level internasional. Yang saya sampai kagum-kagum itu, kenapa beliau buat stadion yang bisa tertutup? Karena dia nggak mau orang yang main bola dan yang nonton bola itu nggak sholat, Pak. Coba bayangkan itu. Oh ini tapi media nggak mau meliput, Pak, orang-orang hotel itu. Iya, sampai buka itu simulasi stadionnya itu. Jadi pas jam sholat maka di dalam stadion itu terdengar suara adzan. Loh ini mudah-mudahan Allah mentakdirkan beliau ini ke depan. Iya, yang berseberangan jangan marah ya. Loh, belum pernah saya ketemu ada seorang pemimpin buang sesuatu yang dibuat juga bukan masjid, bukan masjid, stadion sekelas internasional, tapi jam-jam sholat itu terdengar suara adzan di sana. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah itu mengatur sesuatu sesuai dengan kodrat irodatnya kita ini kan nggak ngerti. Coba luar biasa itu Pak. Padahal yang dibangun harapan beliau main bolanya jangan-jangan pas-pas jam sholat. Harapan beliau bisa pagi, bisa malam ba'da isya. Itu mau beliau itu. Kan sulit ketemu model orang-orang begini yang sulit. Nah ya. Saya tidak menggiring opini sampai nanti kalau dia nyalon tak suruh milih, tidak Pak ya. Ya kalau pilih ya bagus juga. Nah, daripada pilih yang nggak karu-karuan. Nih, jadi meninggalkan sholat jamaah dengan sengaja itu nanti jadi asbab orang itu matinya suul khotimah. Percaya silakan, nggak juga silakan. Ustadz tugasnya nyampein. Makanya saudara-saudara kita jamaah tabligh itu kalau sampai mendatangi rumah sampean nggak jemaah ke masjid, malu Pak. Iya, para ustadz sudah menyampaikan di mimbar di acara seperti ini, enggak juga bergerak. Giliran jemaah tabligh yang datang door to door sampai muring-muring. Nah ini kan, jadi mana ini hati yang benar gimana? Iya. Malah muring, mas saya nggak usah kamu ajak-ajak, saya bisa sendiri. Nyatanya juga nggak bisa. Makanya perjalanan terjauh itu Pak, perjalanan menuju masjid Pak. Iya, itu perjalanan yang paling jauh. Iya, walaupun kalau dihitung langkah cuma 5 langkah, itu kalau hatinya jauh Pak, nggak nyampe. Iya, ya nggak Mas Ujang. Sampai bersepeda sampai metro. Masyaallah ini. Nih ya, jadi gambarannya orang yang menuju suul khotimah itu hidupnya Pak, umurnya sudah dicabut barokahnya. Kalau sudah dicabut itu Pak, bertambah umur nggak bertambah baik gitu. Nah barokah itu kan bertambahnya kebaikan, artinya barokah. Nambah umur gak nambah baik. Umur udah 60-an ya sih nyuwar nyawer. Nah untuk bilang mendalik. Gelarnya haji lagi, nah untuk bilang mendalik. Gelarnya haji naik panggung nyawer. Astagfirullahaladzim. Untung gak pas nyawer Israel datang. Kacau itu pas nyawer Israel. Yang za'al minhu nurus salihin. Yang kedua, Allah akan menghapus
kesolehan di wajahnya. Iya. Itu wajahnya ini cerah-cerah iblis. Ya, makanya simahum fi wujuhi min athari sujud. Jadi ayat ini mufassirin yang masyhur menyampaikan nanti Rasulullah tuh kenal kita lewat wajah, Pak. Jadi jangan main-main ini kalau wajah kita nggak ada cahayanya, nggak dikenali oleh Rasul. Ya. Walaupun dikirnya pakai tasbih 2. Ya, kalau nanti pas di padang pasar wajahnya nggak bersinar, ya Rasul nggak kenal, Pak. Rasul nggak mungkin kenali kita dari nama, banyak bener umatnya. Rasul cukup kenali kita dari simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanpa di wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujud.